dipikir secara logika, wah kalau 25.000 tenaga kerja, lapangan pekerjaan, ya kota Cilegon ini kayaknya nggak ada pengangguran, Mbak. Sebenarnya Cilegon baru, modern, bermartabat. Yang baru itu wali kotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Kota Cilegon. Sobat Banter News, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu anggota dewan yang berada di Kota Cilegon. Beliau menduduki sebagai anggota Komisi 2 di DPRD Kota Cilegon dari fraksi Partai Gerindra. Kita langsung sambut saja Bapak Rino Hadi Putra. Selamat pagi, Pak. Pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Lagi sibuk apa aja? Sibuk ya, kesibukan dengan kegiatan anggota DPRD saja. Selain itu di luar anggota DPRD ada kesibukan lain nggak Pak? Untuk saat ini saya fokus di kedewanan saja. Di kedewanan saja. Yang lain-lain sudah ada yang mengatur. Pak Rino Hadi, ini kan beliau berasal dari Dapil Citangkil Ciwandan ya Pak ya. Bisa diceritakan nggak Pak gimana tiba-tiba bisa duduk di kursi anggota legislatif ini? Iya, memang awalnya saya mencalonkan diri untuk menjadi anggota DPRD itu didasari dari kawan-kawan. Kawan-kawan yang selalu berbicara, yang selalu ngobrol, karena memang luar biasa di Cilegon ini industrinya yang sangat-sangat luar biasa, bahkan disebut kota baja ya. Iya. Nah, sebenarnya didasari dari hal itu, kawan-kawan yang seusia dengan saya, yang alma mater juga dengan saya, banyak yang belum bekerja pada saat itu. Kemudian berbicara, mereka belum ada seorang bapak atau seorang panutan untuk membela masyarakat. Dan akhirnya disitulah hati saya tergugah. Sampai akhirnya saya meminta izin kepada orang tua. Saya katakan visi saya seperti itu, misi saya seperti itu, orang tua merestui. Dan memang mungkin kehendak Allah, saya sekarang menjadi anggota DPRD Kota Cilegon. Dari hal itulah saya sekarang masih terus berjuang bagaimana caranya khususnya masyarakat Cilegon yang berada dekat-dekat industri agar bekerja di industri tersebut. Kalau di internal parlemen sendiri apa yang jadi konsentrasi nih saat ini Pak? Konsentrasinya memang kalau kami ada di Komisi 2. Karena saya di Komisi 2, konsentrasi kami untuk ke masyarakat. Contohnya dalam hal ya tadi itu ketenaga kerjaan, yang kedua pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Artinya memang kami bertujuan bagaimana caranya anggota DPRD minimal ada untuk masyarakat ketika masyarakat membutuhkan kami. Nah, kabarnya nih Bapak juga terlibat dalam salah satu pansus. Itu pansus apa Pak kalau boleh tahu nih? Saya terlibat dalam salah satu yang baru sedang berjalan, pansus RPIK. RPK itu tentang apa Pak? Tentang perindustrian yang sampai 2041. 2041. Ya, artinya industri untuk kedepannya jangka panjang, bagaimana di pansus itu, di Perda itu yang baru kita kaji sampai saat ini masih kita kaji. Pansus itu tentang usaha-usaha mikro menengah sebenarnya. Bagaimana caranya memang untuk meningkatkan kapasitas
sumber daya manusia juga, meningkatkan elektabilitas pengusaha-pengusaha rumahan juga. Itu sih tujuannya. Yang menarik apa Pak dari pansus itu? Yang menarik sebenarnya gini, saya sebelum adanya pansus ini juga ikut di Perda tentang ketenagakerjaan. Balik lagi, saya ingin sebenarnya mengisi 60-40 untuk tenaga, cuma akan tapi terbentur dengan adanya undang-undang atasnya. Makanya ini yang menarik di sini, karena bagaimana caranya memang pabrik-pabrik yang sudah berjalan sampai saat ini, ketika pansus ini belum dibikin, perda ini belum dibikin, kita masukkan juga aturan-aturan di situ. Contohnya pabrik-pabrik yang luar biasa, adanya pencemaran limbah ya, pencemaran limbah yang dalam artian debu dan lain sebagainya. Di situ saya juga memasukkan bagaimana caranya untuk merawat atau merawat warga, bagaimana caranya untuk bisa bekerja di situ. Jangan sampai gini, adanya industri di kota Cilegon, adanya dampak yang terjadi oleh industri itu terkena oleh warga kita, sedangkan warga kita yang benar-benar terdampak tidak bekerja di pabrik tersebut. Banyak terjadi seperti itu. Yang saya katakan, warga yang terkena dampak dari pabrik, salah satunya terkena dampak debu ataupun limbah dan lain sebagainya, itu banyak juga yang tidak bekerja di pabrik tersebut. Betul. Makanya saya katakan, meskipun pansus ini di luar komisi, tupoksi komisi kita, tapi saya berusaha untuk bagaimana caranya masyarakat, setidaknya masyarakat merasa ringan dengan adanya perda ini. Ya, baik. Nah, Bapak ini kan berasal dari dapil yang termasuk industri ya Pak ya? Iya. Nah, itu berbicara tentang tenaga kerja. Apakah emang penyerapan tenaga kerja di dapil itu udah terserap semuanya atau gimana? Atau tadi seperti yang Bapak bilang, ada yang terdampak tapi ternyata tidak mendapatkan pekerjaan di perusahaan itu gitu. Oh, banyak. Kalau saya rasa mungkin ya terjadi lagi. Ada pabrik di Ciwandan itu luar biasa, sangat banyak. Iya. Ya boleh dikatakan banyak. Ya kalau dibilang warga Ciwandan atau warga Citangkil, di Citangkil karena ada pabrik juga, apakah banyak yang bekerja di salah satu pabrik tersebut? Ya dikatakan ada, ya ada. Dikatakan banyak, ya enggak juga gitu. Karena apa? Pihak pabrik, banyak orang dari luar daerah Cilegon yang kemudian bekerja di salah satu pabrik tersebut. Kemudian setelah dia tinggal, setelah dia diterima oleh pabrik, dia membuat KTP Cilegon. Nah, itu banyaknya di situ. Kalau dibilang warga yang terdampak banyak yang bekerja, tidak juga. Saya katakan tidak. Kenapa? Karena di kampung saya sendiri saja banyak pengangguran, Teh. Jadi saya sendiri seorang anggota DPRD, saya katakan pada setiap saya reses, bila mana saya punya pabrik ini kayaknya saya masukin warga saya semua ini. Kan gitu. Karena ya tadi itu ya, kita di sini terbentur dengan aturan pusat, kita di sini ya terbentur dengan aturan-aturan yang ada. Cuma dari situ saya bagaimana caranya untuk membangun komunikasi dengan pabrik-pabrik. Yang sedang saya lakukan, saya komunikasi dengan pabrik-pabrik sekarang. Saya katakan bagaimana caranya minimal ada warga kami, warga sekitar Ring 1 yang langsung bekerja kepada pabrik. Karena memang pengangguran di sini luar biasa. Kalau menurut Bapak itu yang sudah terserap
dari warga situ sendiri ada berapa Pak? Ada berapa persen? Wah kayaknya 40% saja tidak ada Mbak. Karena memang ya semakin tahun semakin bertambah juga pengangguran kan gitu. Sedangkan untuk saat ini pabrik pun masih itu-itu saja gitu. Ya akan tetapi yang sudah berjalan, yang sudah menjadi karyawan, yaitu banyaknya orang luar juga kan gitu. Iya. Nah itu, ya, artinya disitulah saya menginginkan visi saya, tujuan yang awal saya menjadi anggota DPRD itu bagaimana caranya saya menjadi pembantu masyarakat ya. Gitu. Karena memang anggota DPRD itu kan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kan gitu. Ya artinya di situ memang tujuan saya, dan saya katakan sampai saat ini apapun aspirasi masyarakat akan saya tanggapi dan akan saya bantu sepenuhnya untuk masyarakat. Oke, Pak, saya masih punya banyak pertanyaan Ya. tapi kita lanjut di sesi selanjutnya ya. Siap. Oke, Sobat Banten News, jangan kemana-mana, tetap di channel Banten News. Oke, Sobat Banten News, masih bertemu dengan saya, dengan India, dan tentunya saya masih ditemani dengan Pak Rino Hadi Putra ya Pak ya. Ya. Pak, tadi kita udah berbicara banyak mengenai tenaga kerja. Ya. Itu kan salah satu aspirasi dari masyarakat dari Dapil Bapak ya. Ya. Nah, selain itu terkait lingkungannya, pastinya kan berhubungan dengan lingkungan industri itu tersendiri ya Pak ya. Itu bagaimana Pak kalau menurut masyarakat di Dapil Bapak? Ya, ini kita berbicara belak-belakan saja ya, Iya. Mbak ya. Karena memang terkait lingkungan ya, lingkungan boleh dikatakan senang dan tidak senang. Kenapa saya bilang katakan senang dan tidak senang? Karena kebanyakannya tidak senang dengan adanya pabrik tersebut. Dampak positifnya sedikit, yang didasari dampak negatif yang lebih sangat banyak. Sampai mungkin saya berbicara ya sekalian, karena saya di Dapil 2 khususnya di Ciwandan itu saya membuat kantor aspirasi masyarakat, yang dimana didasari meskipun ketika saya sedang berada di luar, dinas luar, di situ ada yang menampung aspirasi di kantor tersebut. Ya alhamdulillah sampai saat ini kantor aspirasi masyarakat selalu ramai didatangi oleh masyarakat dari berbagai linear. Contoh dalam hal kasus seperti kemarin, hearing ketika masyarakat warga Gunung Sugih ya, terkait masalah kasus tanah yang luar biasa. Ternyata memang banyak juga tanah-tanah yang istilahnya masih bermasalah. Padahal ya saya katakan investor, kami DPRD sangat mendukung adanya investor. Akan tetapi bila mana investor yang sedang dibangun untuk membangun kota Cilegon juga, membangun pabrik, merugikan masyarakat ya buat apa? Karena adanya investor, otomatis masyarakat yang tadinya tinggal sudah berpuluh-puluh tahun, saya tidak sebutkan kampungnya, di kampung tersebut, kampung A, kemudian dipaksa pindah. Kenapa saya bilang paksa pindah? Ya karena memang siapa sih yang mau pindah rumah yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang mungkin kita dari kecil ataupun ibu kita, kakek kita dari kecil di situ, kemudian digusur, disuruh pindah. Akan tetapi dari investor tersebut tidak melihat itu, hanya melihat dari faktor-faktor keuntungan dan faktor-faktor yang ada gitu kan. Sehingga itulah yang menyebabkan banyak masyarakat yang mengadu untuk saat ini. Contohnya ya kasus-kasus tanah yang ada di Gunung Sugih. Itu untuk dibikin pabrik Pak? Iya, itu untuk pelebaran salah satu pabrik yang ada di Ciwandan lah ya. Saya tidak sebutkan pabriknya karena memang ya
sempat 2 minggu yang lalu juga hearing dengan kita dan saya katakan di situ saya yang paling benar-benar marah terhadap investor tersebut. Marahnya saya bukan karena tidak mendukung investor masuk Cilegon, bukan. Marahnya saya karena warga yang kasarnya jangankan untuk membayar gitu, bahkan yang sudah ada, yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun saja dianggap sudah dibeli tanahnya. Nah itu banyak ini yang terjadi kasus-kasus itu ya, artinya. Dan saya ngenesnya sampai ada masyarakat yang diajukan ke kantor kepolisian ya, ya entah oleh siapapun itu. Cuma saya rasa baru kali ini saya rasa wajar-wajar saja ketika investor ingin membangun sebuah pabrik, kemudian ada masyarakat yang tidak setuju, mungkin entah berdemo dengan dia sendiri, ya akhirnya sekarang dilaporkan ke polisi, entah oleh siapa itu dilaporkannya. Saya berharap permasalahan itu cepat selesai juga, karena ya baru kali ini gitu adanya investor masuk di kota Cilegon dan dia dilaporkan juga kan gitu, entah oleh siapa dilaporkannya juga saya kurang paham itu. Cuma saya rasa saya berharap yang melaporkan itu mencabut laporannya, yaitu saja, karena memang ya luar biasa Mbak, banyak masyarakat yang menangis di kantor saya itu untuk dikatakan pada saat itu saya bertemu langsung, Pak Dewan, apa ini solusi untuk kita? Sedangkan kita di situ tinggal sudah hampir 25 tahun, Pak Dewan. Meskipun kita bukan orang sini, tapi kita sudah tinggal 25 tahun lebih, Pak Dewan. Dan saya sudah menduduki tanah Cilegon ini 25 tahun kurang lebih. Ya disitulah hati saya tergugah, Mbak. Tergugahnya dalam artian bagaimana saya terjadi di posisi beliau. Saya akan mengadu ke siapa? Tapi untuk warga ini direlokasi ke suatu tempat atau bagaimana Pak? Tidak. Atau hanya dikasih kompensasi berupa Dia hanya uang? dikasih kompensasi saja berupa uang, kemudian terserah dia mau bikin rumah di mana ataupun mau kemana gitu. Ya itulah. Itu yang saya katakan manfaatnya ya, karena ya secara tidak langsung dia diusir. Betul. Gitu, dia diusir dari tempat tinggal dia, yang kemudian investor tersebut nggak bisa juga merekrut tenaga kerja lokal juga kan, nggak mungkin juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Bisa nggak investor lokal, oke rumah kamu saya gusur, saya kasih kompensasi atau saya beli tanah kamu dengan harga sekian, tapi kamu mendapatkan jatah 1 orang ya untuk bekerja di sini? Nggak ada. Itu yang saya katakan dampak negatifnya terlalu banyak. Iya betul. Ya, itu. Terus kalau dari Dewan langkahnya apa nih Pak? Kami anggota DPRD ya lagi mengusahakan bagaimana caranya antara investor dan masyarakat tidak ada saling gondok-gondokan, tidak ada saling ribut ya. Bagaimana caranya kita membangun musyawarah, Mbak. Kemarin 2 minggu yang lalu selesai hearing terakhir dengan investor tersebut, kita tanda tangan bersama juga warga dengan anggota DPRD Cilegon agar kasus ini cepat terselesaikan. Betul. Baik kasus tanah, baik kasus yang dilaporkan, semuanya agar cepat terselesaikan. Karena kami sangat-sangat mendukung adanya investor datang di kota Cilegon, tapi juga kami lebih mementingkan warga kami. Betul. Nah, kalau untuk pengolahan limbahnya sendiri bagaimana Pak? Apakah ada warga yang mengeluh juga nih terkait pengolahan limbah? Banyak Mbak, kita kalau mau berbicara masalah Industri pasti banyak. industri itu banyak sangat keluhan. Makanya saya katakan di perubahan AKD kemarin, saya masih pingin di Komisi 2.
Kenapa saya katakan itu? Karena memang keluhan masyarakat itu luar biasa, sangat banyak, Mbak. Yang malam-malam, jam 11 malam, saya ditelepon, Pak Dewan, ini suara apa, bising apa ini, bising dari pabrik mana? Wah, luar biasa lah. Untuk keluhan-keluhan masyarakat itu, saya katakan sampai kasarnya, mungkin kalau saya tanggapi terus-terusan, ya saya mungkin tidak akan bekerja di kantor ini ya. Iya, itu berarti memang salah satu rentetan keluhan dari warga ya Pak ya? Iya. Nah, tapi dari pengawasan Dewan sendiri untuk terhadap industri ini bagaimana? Kami anggota Dewan, ya khususnya Komisi 2 ya, kami selalu berkomunikasi, yang saya katakan di awal tadi, selalu berkomunikasi, membangun komunikasi untuk bagaimana caranya bukan menciptakan ya, artinya membuat peluang bagi masyarakat untuk bekerja di pabrik tersebut. Nah ya memang lagi-lagi dengan akhirnya kita juga nyerempet sedikit yang menyentil tentang kepala daerah kita ya, yang istilahnya menjanjikan 25.000 tenaga kerja kan. Nah di situ tugas akhirnya masyarakat yang itu menuntutnya ke kita juga. Iya. Ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat kita gitu kan. Nah di situ bagaimana caranya kita Komisi 2 khususnya membangun komunikasi dengan pabrik-pabrik untuk bagaimana caranya ya minimal yang saya katakan warga sekitar dapat bekerja di situ. Itu saja sih Mbak. Terus kalau persoalan lainnya Pak, selain masalah industri, tenaga kerja, ada lagi nggak biasanya yang disampaikan oleh masyarakat terkait yang ada di dapil Bapak? Banyak sih Mbak terkaitnya. Kayak masalah sosial kan tadi Komisi 2 juga membidangi sosial ya, pendidikan itu juga. Ya. Contohnya ya artinya dalam hal pendidikan ya Mbak ya. Dalam hal pendidikan banyak juga warga kami, masyarakat kami yang setidaknya tidak pernah ada masyarakat yang kurang mampu juga untuk bagaimana caranya dia mendapatkan beasiswa. Ya baru kemarin juga ada yang datang ke kantor kami, Pak Dewan, kebetulan orang tuanya baru meninggal ya, yang laki-laki, dia tidak bisa untuk jajan sekolah saja, untuk jajan tiap harinya, untuk ongkos payah, apalagi untuk bayaran dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah sudah terselesaikan dan alhamdulillah sedang kami bantu, semoga mendapatkan beasiswa dari sekolah. Dan ada juga nilai plus dari salah satu pabrik ya, di pabrik-pabrik Ciwandan itu ya ada juga yang membuka beasiswa untuk para pelajar. Itu sih nilai-nilai positif yang didapatkan dari pabrik, tapi nggak semua pabrik seperti itu. Ada salah satu pabrik saja gitu, tidak semua pabrik. Ya kalau semua pabrik seperti itu, anak-anak yang tidak bisa kurang mampu ya, kemudian didapatkan beasiswa dari semua pabrik yang ada di Ciwandan, ya kayaknya saya mengapresiasi itu. Gitu. Ya, kalau untuk bantuan sosial sendiri apa udah merata Pak? Terkait misalnya untuk bantuan dari Dinsos ya, udah. Seperti PKH dan lainnya itu di dapil Bapak udah merata? Alhamdulillah kalau untuk bantuan sosial, alhamdulillah kayaknya sudah merata ya Mbak ya. Artinya bantuan sosial yang benar-benar orang yang membutuhkan ya, khususnya ya di dapil saya, di kelurahan saya kayaknya alhamdulillah sudah terpenuhi. Ya bila mana belum terpenuhi ya mungkin kayaknya sudah lah Mbak kalau untuk bantuan sosial ya. Tadi itu memang permasalahannya yang tenaga kerja itu ya Pak ya. Itu sih yang memang crowded untuk saat ini, tenaga kerja. Ya mungkin kalau saya jadi mereka ya, jadi anak-anak muda yang sekarang ya, karena ya saya juga masih muda Mbak. Saya jadi beliau, saya jadi mereka. Pada saat sekarang saya belum bekerja, mungkin saya akan membuat suatu terobosan yang baru gitu. Dan saya bukan menyalahkan pemuda pada saat sekarang, cuma memang pemuda saat sekarang ini konotasinya yang selalu ada di pikiran dia
bagaimana saya lulus sekolah, mendapatkan pekerjaan, dapat gaji tiap bulan, selesai. Nah, artinya mindset pemuda juga yang memang harus kita rubah. Yang seharusnya bagaimana kita lulus sekolah, ya SMA atau perguruan tinggi, memang caranya kita mendapatkan uang dari hasil jeripaya atau usaha kita. Kita kembangkan kreasi kita. Nah, itu mungkin belum, ya sedikit lah orang yang berpikir seperti itu, Mbak. Makanya banyaknya orang yang berpikir, pemuda-pemuda sekarang lulus sekolah, saya bekerja, dapat gaji bulanan, nikah, selesai. Itu. Betul. Itu juga sih. Ya, memang kalau mau merubah, rubahlah dari diri kita dulu. Rubahlah pemikiran diri kita dulu. Itu. Oke Pak, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Siap. Masih banyak nih yang mau diobrolin ya Pak ya. Oke Sobat Banten News, tetap di channel Banten News. Ya, Sobat Banten News masih dengan saya Nindya dan tentunya saya masih ditemani oleh Pak Rino Hadi Putra selaku anggota Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Tadi kita sudah berbicara banyak hal mengenai aspirasi warga di dapil Bapak ya, yaitu dapilnya sekitaran Citangkil, Ciwandan ya Pak ya. Ya. Terkait masalah industri, yaitu khususnya di tenaga kerjaan. Tadi kita juga berbicara mengenai pemuda yang dalam pembangunan ya Pak ya, berarti kan seperti menciptakan lapangan kerja. Nah, itu untuk dari Komisi 2 sendiri perhatian terhadap pemuda-pemuda ini bagaimana sih Pak? Karena kan masih berhubungan dengan tenaga kerja nih. Ya. Khususnya saya nih ya. Saya tidak berbicara anggota yang lain di Komisi 2. Saya selalu ya, kalau kata anak zaman sekarang ya kongkow ya, ngopi-ngopi bareng dengan mereka ya. Ya artinya saya katakan ya, kita berbagi sharing, berbagi cerita, coba lalu rubah mindset lu, jangan sampai ya berpikiran lu kerja digaji selesai udah. Tapi coba berpikiran bagaimana caranya kamu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Ya, akhirnya saya bukannya mau membanggakan diri saya sendiri ya Mbak ya. Karena mungkin saya katakan kalau saya berpikiran pada saat itu saya bekerja, pengen bekerja di pabrik, kemudian selesai, mungkin saya tidak akan jadi seperti ini, gitu kan. Nah, kenapa saya bisa jadi seperti ini? Karena mindset saya berbeda dengan Anda, saya bilang. Kalau mindset Anda berpikiran, bro, bantuin gua dong untuk masukin kerjaan ke sini-sini, ya akan selalu seperti itu mindsetnya. Tapi kalau Anda merubah mindset Anda, saya katakan, rubahlah mindset kamu untuk menjadi orang yang luar biasa. Dari orang yang biasa-biasa saja. Ya akhirnya mungkin sedikit-sedikit ada salah satu kawan saya juga merubah mindsetnya yang akhirnya beliau buka-buka kedai kopi yang mungkin ya istilahnya ya modal-modal kecil kan. Ya dipikir-pikir daripada sekarang kita banyak pengangguran yang luar biasa di Kota Cilegon. Yang akhirnya pemuda-pemuda sekarang akhirnya banyak timbul hal-hal ke arah negatif. Itu. Tapi kalau pemuda itu didasari dengan tadi itu ya Mbak ya, mindset dia untuk bagaimana caranya saya menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau minimalnya saya bisa menghasilkan uang dari jeripaya saya sendiri. Contoh ya membuka apa UMKM gitu kan. UMKM yang kecil dulu kan gitu, ya itu bisa saja. Nah, sedangkan pemuda-pemuda sekarang itu berpikir ya tadi itu yang saya katakan. Dia selalu seperti itu. Karena teman-teman sebaya saya memang ya usia mereka masih di bawah 30 juga ya. Jadi ya saya terus support dia. Kamu jangan melihat saya seperti ini sekarang. Tapi lihat saya dulu juga sama. Mungkin kalau dulu saya berpikiran ya yang saya katakan tadi seperti Anda, saya tidak akan seperti ini. Saya selalu berbicara itu kepada teman-teman yang seusia saya, teman-teman yang sebaya saya kan gitu. Karena
merubah pemikiran pemuda untuk saat ini nih kayaknya luar biasa. Itu tantangan yang sangat ya dikatakan sulit, tidak sulit, dikatakan ya studi itulah untuk saat ini pemuda sekarang. Cuma saya harap bila mana pemuda-pemuda khususnya Cuman dan Citangkil, ayo rubah mindset kita. Bagaimana caranya untuk jangan sampai mindset kita bekerja mendapatkan gaji selesai, tapi bagaimana caranya mindset kita mendapatkan hasil usaha kita sendiri yang akhirnya kita bisa juga merekrut orang, 1 orang atau 2 orang. Tapi dari pemerintah daerah sendiri itu memfasilitasi nggak Pak untuk pemudanya ini mengembangkan bakat? Kalau untuk mengembangkan bakat itu kan nantinya bakal dikembangkan dari UMKM juga. Nah itu dari pemerintah daerah memfasilitasi nggak sih? Sebenarnya kalau dari pemerintah daerah memfasilitasi juga. Contohnya ya kemarin juga ya, yang kita sedang lakukan di Disnaker ya ini ya ada bel karya pengantin gitu. Kalau yang lain sebagainya sih kayaknya hanya itu saja sih mungkin ya gitu kan, karena memang pemerintah juga kalau kita berkomentar tentang pemerintah yang sekarang itu saya katakan aduh banyak ininya ya gitu tuh Mbak. Memang terlalu banyak obral janji tadinya Mbak, itu saja sih Mbak. Oke, ini menarik nih Pak, mengenai pemerintahan Kota Cilegon saat ini ya. Bagaimana pandangan Bapak saat ini deh di era yang sekarang kan katanya ada jargonnya tuh Cilegon mandiri bermartabat. Sebenarnya Cilegon baru modern bermartabat. Yang baru itu wali kotanya. Iya. Kalau ya kebijakannya masih sama lah. Ya pembangunan ya gitu-gitu aja, baru hanya beberapa titik lah yang dibangun gitu. Ya, mungkin Mbak juga melihat lah ya gitu. Cilegon baru, modern dan martabat. Yang barunya itu ya wali kotanya dan wakilnya yang baru. Mungkin kebijakannya hampir sama lah Mbak. Gitu. Ya adapun janji-janji politik tentang KCS, tentang yang saya katakan tadi lapangan pekerjaan 25.000 tenaga kerja, wah saya katakan itu ya janji politik Mbak, obral janji gitu kan. Ya, kalau dipikir secara logika, wah kalau 25.000 tenaga kerja, lapangan pekerjaan, ya Kota Cilegon ini kayaknya nggak ada pengangguran Mbak, dan sampai saat ini malah makin bertambah juga. Iya. Setiap tahun bertambah, ketika anak lulus SMA kan bertambah pengangguran juga. Jadi kita mau bagaimana kan gitu. Tapi kalau ya itulah terlalu banyak janji-janji politik yang mungkin bagaimana caranya dia memenangkan pilkada yang akhirnya janjinya luar biasa gitu kan, sangat tinggi. Ada harapan nggak Pak untuk pemimpin yang sekarang itu harus seperti apa sih? Harapan saya sih karena pemimpin sekarang, wali kota sekarang ini batasnya kan sampai 2024. Iya. Ya harapan kami mudah-mudahan di tahun depan ada perubahan. Ya bukan perubahan dalam artian orangnya ya gitu kan. Ya perubahan pergerakannya kan gitu. Itu bisa saja mungkin saja terjadi di tahun depan. Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini wali kota mendengar juga kan gitu. Sampai akhirnya dia berubah kan gitu. Oh iya, berarti 2023 gue harus rubah nih kan gitu. Ya kan? Apa aja yang perlu diperbaiki sama wali kota nih? Sama pemimpin lah kan nggak cuma wali kotanya tapi ada wakilnya nih. Ya, yang seharusnya pemimpin dan wakilnya juga ya harus bisa bersinergi lah satu sama lain. Karena ya masyarakat memilih wali kota dan wakil wali kota. Bukan memilih wali kota atau bukan memilih wakil wali kota. Satu paket memilih masyarakat itu. Ya saya harap sih wali kota dan wakil ya harus bersinergi lah untuk membangun Kota Cilegon yang baru kan katanya tuh bermodern, bermartabat kan itu. Itu saja sih harapan saya, sama-sama bersinergi untuk membangun Kota Cilegon. Karena sampai saat ini ya Kota Cilegon ya belum lah, masih stuck seperti ini saja lah gitu Mbak.
angka pengangguran masih tinggi. Kalau dibilang pengangguran tinggi setiap tahun tinggi ya itulah. Itu mungkin kayaknya di setiap daerah Iya. semua pengangguran itu ya itulah tugas-tugas pemimpin daerah ya. Tapi Tugas mirisnya kami karena juga. Cilegon ini terkenal kota industri, Pak. Nah itu Dan terkenal sebagai salah satu kota terkaya sebenarnya. yang kaya kalau kota terkaya sih dikatakan kota terkaya yang kaya kayaknya pengusaha-pengusahanya bahkan pengusaha-pengusaha juga usaha luar kan gitu. Dikatakan ini Cilegon ini kaya, apanya yang kaya Mbak? Kita kalau mau melihat kitanya bukan mau membandingkan daerah-daerah lainnya ya. Kita kalau mau melihat Kabupaten Serang saja luar biasa. Jalan-jalan pelosoknya itu luar biasa. Itu sudah cor semua. Di Cilegon ada juga jalan yang rusak. Yang baru saat ini dibenerin ada. Kan gitu. Ya tadi itulah. Di Cilegon itu saya katakan keterlambatan pembangunan. Entah wali kota berpikiran apa sampai pembangunan saja bisa terlambat, itu saja. Udah. Asalnya kalau kata bahasa orang Ciwandan ya Mbak ya. Uwis. Apa? Pengangguran iki wakeh, gelati pici siki gati, jalan pun masih pada rusak. Itu kata bahasa orang Ciwandan, Mbak. Iya. Ya Ya, soalnya bahasa Ciwandan. kalau di jalan protokolnya aja juga berlubang-lubang Nah gitu. iya itu artinya ya tadi itu ya. Makanya ya saya sangat miris lah. Contohnya Kabupaten Serang saja yang luar biasa luasnya. Jalan kampungnya saja sudah dicor semua. Ya. Bagaimana Cilegon? Kotanya dikatakan kota kecil Cilegon. Kita terbentang dengan laut dan industri yang luar biasa banyak ya. Gitu. Ya masa iya sih? Kan gitu tuh. Nah itu. Itu tadi harapannya Pak ya. Harapan Semoga didengar oleh pemimpin yang di atas. Oke Sobat Banten News, tadi kita udah ngobrol panjang nih dengan Pak Rino Hadi Putra. Mungkin obrolan kita tadi banyak banget membahas tentang tenaga kerja ya Pak ya. Kerja. Nah semoga dari obrolan kita ini nantinya bisa jadi cermin gambaran untuk para pemimpin bagaimana sih cara mengurai masalah tenaga kerja ini, karena salah satu masalah yang pelik juga di kota Cilegon ya. Oke Sobat Banten News, saya Nindya dan Bapak Rino Hadi undur pamit. Sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.